Bab 131. Di dalam benteng. Akhirnya, setelah waktu yang tidak terbatas, gerbang benteng dibuka perlahan. Gerbang berat ditarik oleh tali yang tersembunyi di dalam dinding saat mesin besar di belakangnya membuat suara keras, menggiling. Ren Xiaosu segera berbalik dan melihat ke dalam gerbang. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin memiliki pandangan yang jelas ke dunia dalam. Gerbang Stronghold 113 sering terbuka juga. Tapi Ren Xiaosu selalu menahan diri untuk tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Itu karena ada hari-hari baik dan hari-hari buruk di masa-masa ini. Dan dia takut dia akan terus memikirkannya jika dia melihat bagaimana rasanya di sisi lain. Yan Liu Yuan ingin menyelinap ke dalam. Tapi dia dihentikan oleh Ren Xiaosu. Pada saat itu, Ren Xiaosu mengatakan dia pasti akan membawa Yan Liu Yuan untuk tinggal di dalam benteng di masa depan. Tetapi dia tidak benar-benar percaya itu sendiri. Dan sekarang, mereka akan segera menjadi bagian dari dunia itu. Ketika sekelompok besar orang keluar dari benteng, seorang pria parubaya yang tampan berjalan maju. Dia tersenyum pada Luolan sebagai salam. Sambutan hangat untukmu, Bos Luo. Maaf karena tidak menyambut Anda di gerbang. Petik 2. Namun, wajah Luolan menjadi gelap. Apakah permintaan maaf cukup untuk membuat saya menunggu di sini begitu lama? Lu Yuan tersenyum dan berulang kali meminta maaf. Saya segera mengirim seseorang untuk menjemput Anda setelah menerima instruksi dari Bos King Zhen. Namun, saya kehilangan kontak dengan mereka juga. Kalau tidak, aku sudah lama menunggumu di sini. Petik 2. Luolan tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke Stronghold 109. Dia melambaikan truk itu. Masuk. Tiba-tiba, Lu Yuan berkata dengan keras, "Tunggu sebentar, siapa orang-orang di truk itu? Bukankah seharusnya mereka keluar untuk diperiksa?" Petik 2. Tidak sedetik kemudian, Luolan berbalik dan mendaratkan tamparan keras di wajah Lu Yuan. "Jangan melangkahi batasanmu. Beraninya kau mencoba melakukan pemeriksaan mendadak pada truk konsorsium King kami." Petik 2. Semua orang tercengang. Ini adalah Lu Yuan, pengawas Stronghold 109. Ren Xiaosu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luolan akan mengalami ledakan hebat. Tidak sampai saat ini Luolan akhirnya memiliki bantalan, tembakan besar, organisasi seperti yang dia bayangkan. Tetapi pada kenyataannya, dia tahu ini bukan sifat Luolan setelah menghabiskan waktu bersamanya dalam perjalanan mereka ke sini. Sebaliknya, Luolan hanya berusaha melindungi dirinya sendiri dengan penampilan itu. Dia membutuhkan orang lain untuk takut padanya. Tidak mengherankan bahwa orang-orang di benteng 113 begitu dihormati Luolan ketika mereka mendengar namanya. Pada kenyataannya, Ren Xiaosu tidak tahu bahwa nasib pengawas Stronghold 113, Liu Tua, telah diputuskan oleh sepatah kata dari King Zhen. Dia sudah mati dalam perjalanan ke benteng 178 setelah diasingkan di sana. Tapi Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan Luolan sangat menarik karena dia hanya melakukan ini sehingga mereka bisa masuk ke benteng. Tidak ada apapun di truk itu selain kelompok Ren Xiaosu yang beranggotakan 6 orang, serta Jiang Wu dan 28 muridnya. Pria parubaya yang ditampar wajahnya berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luolan tersenyum ambigu padanya dan berkata, "Ada apa, Lu Yuan? Apakah Anda lupa tempat Anda?" Petik 2. Lu Yuan menunduk. "Tidak, saya tidak lupa. Bos Luo, silakan masuk." Petik 2. Dia bahkan tidak bertanya kepada Luolan mengapa orang-orang yang dia kirim tidak kembali bersama mereka. Tapi itu sebenarnya tidak penting baginya. Ren Xiaosu duduk di truk dan mengawasi dengan tenang. Jadi ini adalah otoritas dan kekuatan organisasi. Pada saat ini, beberapa orang lain keluar dari benteng dan berkata dengan hormat kepada Luolan, "Bos King Zhen memerintahkan kami untuk menunggu di sini untuk Anda." Luolan mengangkat alisnya. "Kamu anak buah adik laki-lakiku." "Ya Pak." Luolan berseri-seri. "Baiklah. Memimpin jalan." Setelah itu, dia berbalik ke Lu Yuan dan berkata, "Lanjutkan dengan apapun yang kamu sibuk. Saya akan meminta seseorang mengirimi Anda informasi ide malam ini. Cetak sekitar 40 kartu ide benteng dan kirimkan kepada kami." Petik 2. "Baiklah. Saya mengerti," kata Lu Yuan sopan.
Luolan kemudian masuk ke kendaraan off-road yang telah dikirim untuk menjemputnya. Ren Xiaosu menyaksikan dari bayang-bayang di belakang truk saat perlahan-lahan melaju ke benteng. Lu Yuan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu saat dia diam-diam berdiri di luar benteng. Ketika kendaraan masuk ke benteng, Yan Liu Yuan mencondongkan tubuh ke belakang truk dan menghela nafas. Bro, jalanan di dalam benteng sangat bersih. Bro, bangunan di dalam benteng sangat tinggi. Hanya ada rumah satu lantai dan tidak ada bangunan tinggi di kota. Tetapi mereka bisa melihat bangunan dengan 2 atau 3 lantai di mana-mana di sini. Beberapa bangunan yang lebih tinggi bahkan memiliki 5 atau 6 lantai. Namun, Ren Xiaosu ingin memberitahu Yan Liu Yuan bahwa dia telah melihat gedung pencakar langit yang lebih tinggi di kota yang ditinggalkan di dalam pegunungan Jing. Mereka begitu tinggi sehingga tampak seperti pedang yang menusuk langit. Setelah menyaksikan pemandangan itu, Ren Xiaosu menyadari bahwa gedung-gedung bertingkat tinggi di benteng tidak lagi tampak setinggi itu. Bagaimanapun, peradaban manusia telah mengalami banyak kemunduran. Jiang Wu diam-diam menatap Yan Liu Yuan saat dia terpesona oleh pemandangan itu. Tapi dia tidak menemukan humor di sini. Dia hanya merasa bahwa kehidupan mereka dulu terlalu berbeda dari yang diketahui para pengungsi. Bro, ada banyak tanaman di sini di dalam benteng, dan mereka juga dapat dilihat di kedua sisi jalan. Tunggu sebentar, bahkan ada padang rumput besar di sana, seru Yan Liu Yuan. Itu taman. Jiang Wu menjelaskan kepada Yan Liu Yuan. Penduduk benteng dapat berjalan-jalan di sana setelah makan malam, dan bahkan ada beberapa bibi yang menari di sana pada malam hari. Di era ini, tape recorder dianggap langka. Jadi, jika ada bibi yang memiliki kaset dan tape recorder untuk bermain musik, ia menjadi orang yang paling mempesona di tim dansa. Petik 2. Yan Liu Yuan mengangguk. Bro, lihat ayah dan anak itu duduk di halaman. Mereka saling memberi makan makanan lainnya. Adegan yang pengasih. Tunggu. Mengapa mereka mulai berciuman? Petik 2. Jiang Wu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mereka bukan ayah dan anak perempuan. Pada saat ini, sebuah mobil aneh melaju melewati truk. Ketika mobil itu lewat, mesinnya mengeluarkan suara menderu keras. Seorang lelaki setengah baya yang botak duduk di mobil. Ren Xiaosu bertanya pada Jiang Wu, mengapa mobil itu tidak memiliki atap? Jiang Wu berpikir sejenak sebelum menjawab, itulah yang kami sebut konvertibel. Ini adalah mobil yang hanya dapat dikendarai oleh orang kaya dan juga merupakan simbol status di dalam benteng. Petik 2. Ren Xiaosu mengeluh. Betapa senangnya menjadi kaya. Bahkan kepala mereka adalah konvertibel. Petik 2. Jiang Wu tertegun. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana merespons. Ren Xiaosu akhirnya mengerti bahwa tidak heran selebriti seperti Luo Xinyu ada di dalam benteng. Jadi itu karena penghuni benteng memimpin kehidupan yang jauh lebih mewah daripada mereka. Orang-orang ini tidak harus menghadapi binatang buas atau basah kuyup membawa ember batu bara keluar dari tambang. Mereka hanya perlu melakukan pekerjaan yang layak di dalam benteng untuk mendapatkan gaji mereka. Para pengungsi di luar benteng itu seperti semut pekerja yang mendukung lebih dari 100.000 semut ratu. Ren Xiaosu telah mendengar dari Zhang Jinglin sebelumnya bahwa para pengungsi di luar Stronghold 113 dianggap sedikit jumlahnya. Di beberapa tempat lain, sejumlah besar pengungsi akan berkumpul bersama untuk bercocok tanam dan bekerja di industri manufaktur. Bahkan ada koloni manusia besar yang seluruhnya terdiri dari para pengungsi. Secara alami, koloni manusia yang besar itu juga dikendalikan oleh organisasi. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat beberapa jalur kereta api diletakkan di dalam tanah. Benda apa ini? Itu adalah jalur troli. Jiang Wu berkata. Para penghuni dapat membawa tram untuk bekerja dan pulang ke rumah setiap hari. Bab 132. Pergi ke sekolah. Ketika truk melaju ke depan, segala sesuatu di benteng tampak baru dan menarik bagi kelompok Ren Xiaosu, meskipun beberapa hal masih terasa aneh bagi mereka. Bahkan, Ren Xiaosu terkadang berpikir bahwa hutan belantara semakin berbahaya akhir-akhir ini. Meskipun Benteng 109 tidak terpengaruh seperti Benteng 113 oleh gempa bumi yang mengerikan, bagaimana jika sesuatu terjadi di sini juga suatu hari nanti?
Tetapi para penghuni benteng tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa suatu bencana akan terjadi dan mereka akan dibiarkan berjuang sendiri. Tampaknya semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan hanya perlu dikhawatirkan oleh konsorsium. Jika sesuatu benar-benar terjadi, penduduk benteng ini tidak akan bertahan hidup di hutan belantara. Saat truk melaju, Yan Liuyuan terus melihat keluar. Namun, beberapa pejalan kaki di benteng itu memiliki tatapan ingin tahu dan simpatik di mata mereka ketika mereka melihat penampilannya yang kotor. Entah itu tampilan kebencian atau simpati karena mereka diam-diam menganggap anak ini adalah hal yang buruk. Ketika Yan Liuyuan bersentuhan dengan tatapan ini, kegembiraan di matanya perlahan memudar. Kemudian dia mundur ke bagian belakang truk. Dia dan Ren Xiaosu tidak pernah membutuhkan belas kasihan siapapun sebelumnya karena mereka tidak merasa seperti menjalani kehidupan yang menyedihkan. Bro, mengapa kita tidak kembali ke kota? Yan Liuyuan dengan cepat mulai merasa tidak nyaman di sini. Oh, ayo, kata Ren Xiaosu. Berhenti sebentar. Dia menambahkan, jika kita benar-benar tidak terbiasa hidup di benteng, aku akan menemukan cara untuk pergi bersamamu untuk tinggal di luar benteng. Oke, Yan Liuyuan mengangguk bahagia. Ren Xiaosu berbalik dan menatap Jiang Wu dan murid-muridnya. Rencana apa yang kalian miliki untuk masa depan? Kelompok Ren Xiaosu tidak perlu khawatir tentang mata pencaharian kelompoknya untuk saat ini. Lagi pula, ia memiliki banyak emas, dan Wang Tua juga membawa banyak persediaan obat-obatan sebagai mata uang keras. Mereka mungkin tidak akan mati kelaparan di benteng dalam jangka pendek. Selain itu, mereka bahkan mengambil alih sebuah toko dari konsorsium King, yang juga telah mengatur kehidupan mereka. Pertanyaan itu membuat Jiang Wu dilema, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Tang Zhou tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami akan mengatur agar kalian diterima di sekolah setelah Anda menerima kartu ide benteng ini. Guru Jiang Wu masih bisa menjadi guru, dan para siswa dapat melanjutkan sekolah. Jika Anda tinggal di asrama sekolah, Anda bahkan dapat memenuhi syarat untuk subsidi. Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun tentang penghidupanmu. Petik 2. Apakah kamu semua baik seperti itu? Kata Ren Xiaosu terkejut. Ini bukan tentang menjadi baik. Tang Zhou berkata, karena kita mengalami pengalaman mendekati kematian. Kita adalah kawan. Konsorsium King kami tidak sepele itu sehingga kami tidak akan membantu dengan bantuan sekecil itu. Petik 2. Tapi bukankah benteng ini dikendalikan oleh konsorsium Li? Apakah kata-kata Anda memiliki bobot di sini? Wang Fugui bertanya. Konsorsium Li tidak akan mengorbankan hubungan mereka dengan kami karena masalah sepele seperti itu. Tang Zhou berkata sambil tersenyum. Masalah-masalah antara perusahaan kadang-kadang sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana. Ketika tidak ada konflik kepentingan, semua orang akan tetap bersahabat satu sama lain. Petik 2. Ren Xiaosu segera mengerti bahwa itu hanya hal sepele bagi organisasi untuk mengirim beberapa orang ke sekolah. Mereka bahkan tidak khawatir tentang itu. Berapa banyak subsidi yang diberikan sekolah kepada siswa mereka? Tanya Ren Xiaosu. 900 yuan per bulan. Tang Zhou tidak terlalu yakin. Setiap benteng berbeda. Selama dana itu menutupi pengeluaran bulanan siswa, itu sudah cukup. Petik 2. Yan Liuyuan dan aku akan bersekolah juga kalau begitu. Ren Xiaosu berkata dengan benar. Ini bukan tentang uang. Kami hanya haus akan pengetahuan. Petik 2. Tercengang. Tang Zhou menatap Ren Xiaosu. Tidak, tunggu. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata. Ini bukan hanya kita berdua. Termasuk Wang Fugui, Wang Dalong, Kakak Xiao Yu dan Chen Wudi. Kami berenam menunggu untuk bersekolah. Petik 2. Tang Zhou menatap Wang Fugui dengan bingung. Bukankah pria ini hampir 50? Maksudmu dia juga ingin bersekolah? Bisakah kamu benar-benar lebih tak tahu malu dari itu? Petik 1. Wang Fugui bahkan bingung dengan apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Apalagi Tang Zhou. Saya pikir kita bisa melupakan yang lain. Tang Zhou berkata dengan suara hampa. Kami bisa mengatur agar Anda dan Yan Liuyuan bersekolah. Yan Liuyuan hampir menangis. Tapi aku juga tidak mau sekolah. Apakah Anda pikir Anda memiliki suara dalam masalah ini? Ren Xiaosu memelototinya. Tetapi pada saat ini,
dia melihat sosok yang dikenalnya di luar truk dalam pandangan sekelilingnya. Ketika dia berbalik untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, dia menemukan sosok itu telah menghilang. Apakah itu ilusi atau apakah dia benar-benar melihat sesuatu? Ren Xiaosu agak bingung. Keakraban itu terasa seperti kilatan kilat, datang dan pergi sama cepatnya. Tapi jangan terlalu senang, Tang Zhou berkata kepada Ren Xiaosu. Karena konsorsium King kami dan Anda tidak saling berhutang hal lain. Ini merupakan tambahan dari kesepakatan kami. Jadi jika Anda ingin kami membantu Anda dengan pendaftaran Anda ke sekolah, Anda harus memberi kami sesuatu sebagai gantinya. Petik 2. Dengan sebuah pukulan, Ren Xiaosu menamparkan 2 botol kecil ke tangan Tang Zhou seolah-olah dia sudah tahu. Aku tahu Fatih Luo menginginkan ini. Jadi bawalah ini padanya. Tang Zhou terdiam. Kamu pikir kamu bisa memanggilnya dengan Fatih Luo? Hanya ada 2 orang di dunia ini yang bisa memanggil Luo Lan sebagai Fatih Luo, dan lolos begitu saja. Salah satunya adalah King Zhen, yang lainnya adalah Zhang Jinglin. Tapi Tang Zhou tiba-tiba merasa Ren Xiaosu mungkin berubah menjadi orang ketiga. Ketika truk itu perlahan berhenti, suara Luo Lan datang dari luar. Turun. Ketika Ren Xiaosu melompat keluar dari truk, Luo Lan mengatakan kepadanya, toko di sebelah kiri adalah apa yang saya janjikan kepada Anda. Karena tempat ini adalah lokasi utama, Anda tidak akan rugi jika memulai bisnis di sini. Petik 2. Melihat sekeliling, Ren Xiaosu terkejut menemukan jalan itu penuh dengan toko-toko dan memiliki volume lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Sementara Ren Xiaosu sedang melihat-lihat, orang yang lewat memandangnya dengan rasa ingin tahu. Namun, semua orang mengenali logo daun Jinggo di truk dan tahu dia adalah salah satu dari orang-orang konsorsium King. Bagaimana menurutmu? Ren Xiaosu memandang Wang Fugui untuk pendapatnya. Bukannya Ren Xiaosu tahu jika lokasi ini baik. Itu tidak buruk. Wang Fugui mengangguk untuk menunjukkan kepada Ren Xiaosu untuk menerima tawaran itu. Dia tahu Luo Lan tidak berbohong kepada mereka. Benar-benar ada banyak lalu lintas pejalan kaki serta toko-toko di jalan ini. Ketika datang untuk melakukan bisnis, membuat orang di pintu berarti menghasilkan uang. Ada juga halaman dan beberapa kamar di belakang yang cukup untuk kalian semua tinggal. Operasi bisnis asli di sini sangat mirip dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kurasa kamu beruntung. Luo Lan berkata dengan acuh tak acuh. Mulai sekarang, aku, Luo Lan, tidak berhutang apapun padamu. Begitu dia selesai, dia masuk ke kendaraan dengan ekspresi sangat puas di wajahnya dan pergi, meninggalkan mereka berenam di belakang. Setelah itu, Tang Zhou berkata kepada Ren Xiaosu dan yang lainnya, jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk memberikan kartu ide benteng Anda dan aplikasi penerimaan sekolah malam ini. Yan Liu Yuan sudah bergegas ke toko dengan gembira. Jelas toko ini dulunya adalah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Sebelum kelompok Ren Xiaosu tiba, itu berjalan normal. Setelah orang-orang konsorsium King menarik diri dari menjalankan toko ini, mereka tidak mengambil apapun. Tempat itu sudah sepenuhnya dilengkapi dengan meja, kursi, bangku, dan persediaan obat-obatan tradisional Tiongkok. Luo Lan telah memberikan toko ini kepada mereka karena dia tahu Ren Xiaosu adalah satu-satunya dokter di kota. Jadi dia pikir Ren Xiaosu mungkin ingin membuka kembali kliniknya di sini. Tapi Ren Xiaosu merasa sedih, seolah dia tahu apa-apa tentang obat.